shalom, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Aser, SPD, guru SMP YPPGI Sururey, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Papua. Berikut ini saya akan memaparkan cerita praktik baik best practice pada PPL siklus 2. Dibimbing oleh Dr. Andi Fajeriani Wirasti SPD MSI dan Yudiana SPD. Tujuan yang ingin dicapai melalui model PPL dengan media PPT dan video berbasis Canva, peserta didik mampu menganalisis aritmatika sosial, keuntungan dan kerugian dengan benar dan tepat, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP YPPG Sururey, ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak. Situasi, latar belakang, pertama, penyajian materi kurang menarik minat dan antusias peserta didik. Kedua, model pembelajaran yang digunakan guru masih monoton. 3. Pemahaman peserta didik terhadap materi masih rendah. 4. Rendahnya kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Tantangan: 1. Membuat perumusan masalah. 2. Menyusun rencana evaluasi. 3. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami informasi atau instruksi yang terdapat pada LKPD. 4. Kemampuan peserta didik saat berpresentasi, penyampaian hasil diskusi, dan pemberian tanggapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik baik. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, pemberi izin pelaksanaan praktik baik di sekolah. Yang kedua, dosen pembimbing dan guru pamong yang telah membimbing selama proses pengurusan pelaksanaan. Yang ketiga, guru selaku penyusun dan pelaksanaan praktik baik. Keempat, rekan sejawat sebagai observer, narasumber, wawancara maupun dokumentasi. Dan yang kelima, peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Aksi, yang pertama langkah-langkah, yang kedua strategi, dan yang ketiga proses. Langkah-langkah: pertama, guru harus menciptakan pembelajaran yang menarik. 2. Guru harus menggunakan media berbasis feedback dengan tayangan melalui infocus penampilan PPT video. 3. Guru menggunakan model problem based learning atau PBL. Proses sintak dari model pembelajaran basis learning PBL adalah: 1. Orientasi pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Pengembangan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 4. Pengembangan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan proses yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Pertama, tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap evaluasi dan refleksi. Refleksi hasil. Refleksi hasil. Refleksi hasil. Dampak dari praktik baik yang dilakukan: meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif. Meningkatkan keterampilan guru dan mengoperasikan berbagai aplikasi edit yaitu Canva dan CapCut. 3. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu ikut dalam pembelajaran. Peserta didik lebih bersemangat dan mengikuti pelajaran. Peserta didik berani menyampaikan pendapat dan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi semakin meningkat. Pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan bermakna. Hasil: 1.
peserta didik sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik saat guru menggunakan model pembelajaran basis learning (PBL). 2. Peserta didik yang sudah bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Peserta didik juga terlihat aktif ketika dilakukan tanya jawab dan presentasi hasil karya kelompok. Respon peserta didik terhadap strategi yang dilakukan. 1. Peserta didik merasa senang karena proses pembelajaran yang dilakukan menerapkan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik sehingga pemahaman tentang materi mudah dipahami. 2. Peserta didik antusias dan termotivasi dalam belajar. 3. Aktivitas pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik sehingga mengakibatkan peserta didik aktif dan termotivasi belajar. Faktor keberhasilan tidak keberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan sejawat sehingga pembelajaran berbasis masalah ini dapat tersusun dan terlaksana dengan baik. 2. Penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. 3. Peserta didik yang konsisten dan mempunyai motivasi dan kemauan untuk terus belajar. 4. Sarana dan prasarana baik yang dimiliki sekolah maupun pribadi yang menarik.